Puji Tuhan, selamat malam kawan wanita yang dikasih Tuhan. Kita akan mulaikan kembali ibadah kita malam ini. Kita angkat dulu satu pujian. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih banyak Tuhan. Malam ini kami bersyukur kalau kami boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Segala kuasa iblis roh jahat yang akan merebut firman-Mu, kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, selamat malam kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Kita kembali akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau saksikan betapa Tuhan itu baik. Kalau pada hari Senin tanggal 18 yang lalu, saya boleh mengikuti doa puasa Esther di Puncak yang dimulai tanggal 19, tetapi karena saya diajak oleh panitia, maka harus datang lebih awal tanggal 18. Jadi doa puasanya itu hari Selasa sampai Jumat, 24 kali 3 hari, 24 jam kali 3 hari. Selama 380 jam tidak makan dan tidak minum. Saudara, sebetulnya doa ini sudah saya rindukan lama ya. Waktu anak-anak masih kecil, masih SD itu sudah ada beberapa teman yang mengajak. Tapi karena jauh, kalau nggak di Lawang, di Surabaya, di sekolah kita Beji, satu tidak bisa meninggalkan anak-anak, pelayanan, juga mahal di ongkos ya, karena harus naik kereta, bis atau pesawat. Tapi untuk kali ini diadakan di PGI di Cisarua Bogor, khusus untuk se-Jabodetabek, tapi ada juga yang dari Lampung, dari Jawa Timur. Nah, saya memang juga nggak ikut lagi, karena saya berpikir saya nggak pernah ikut, saya nggak tahu bagaimana acaranya. Tetapi karena sudah terlanjur didaftar, walaupun sudah terlambat ya waktu pendaftarannya, tapi karena panitia teman saya, lalu kami pun berangkat. Juga tidak perlu naik kendaraan umum ya, karena ada kawan juga yang bawa kendaraan, sehingga kita tinggal ngikut. Dan puji Tuhan, Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Walaupun ada satu orang saja ya, yang memang dia punya sakit, sebelum dimulai itu sudah menyaksikan bahwa dia akan percaya sakitnya akan sembuh di tempat itu. Ada gula darahnya tinggi, juga livernya, juga asam lambung. Di hari ketiga itu sempat lemas gitu ya, tetapi ada kawan yang menguatkan, sempat dibawa ke klinik juga,
yang menguatkan, ada guru sekolah Alkitab kami yang berkata, nggak ada orang yang berdoa puasa mati karena puasa. Kalau sampai mati karena puasa, saya akan belikan peti emas. Saudara, itu artinya nggak ada orang doa puasa mati. Baru 3 hari 3 malam. Ada yang 7 hari 7 malam, 21 hari 21 malam. Tuhan Yesus 40 hari. Nah, Tuhan berikan kekuatan. Dan saya bersyukur, saya pun pulang dengan keadaan sehat. Itu semua karena berkat kita semua. Baik, firman Tuhan malam ini saya berikan judul, ada berkat di pagi hari. Puji Tuhan. Wanita, tentu kita semua senang ya kalau bicara tentang berkat. Entah itu berkat jasmani, entah itu berkat kesehatan, berkat rohani, yang namanya berkat. Semua orang pasti suka ya dibandingkan masalah. Nah, Tuhan berjanji mencurahkan, memberikan berkatnya setiap pagi, saudara. Bukan hanya satu pagi, tapi setiap pagi. Coba kita baca di dalam Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ratapan 3 ayat yang ke-23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, berkat Tuhan, Tuhan sediakan setiap pagi. Setiap pagi. Jadi tiada pagi tanpa Tuhan siapkan berkat. Ingat umat Tuhan bangsa Israel, ketika dia harus berjalan di padang gurun selama 40 tahun, ya. Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Kasutnya tidak rusak. Lalu tiap pagi dikirim roti dari surga yang namanya mana. Mereka boleh mengambil untuk seharian, makan pagi, makan siang, makan malam. Dan kalau hari Sabat mereka harus mengambil double karena Sabat libur ya. Tapi tidak busuk. Tapi hari biasa kalau nggak ambil, misalnya hari Senin, ambil sampai untuk besok. Kan biasa ya orang kalau lihat makanan nyimpen, itu busuk, saudara. Jadi harus tiap pagi. Nah, gimana kalau kesiangan? Ya nggak dapet. Karena mana itu akan meleleh setelah siang hari. Harus pagi-pagi. Dari ayat ini Tuhan mengingatkan supaya kita kaum wanita jangan malas untuk bangun pagi. Jangan malas untuk bangun, merenungkan dan berdoa. Mana surgawi itu adalah firman Tuhan. Saat kita merenungkan firman, kita bersyukur, terima kasih Tuhan pagi ini bangun dengan sehat. Maka sepanjang hari itu kita akan dikenyangkan oleh Tuhan. Dikenyangkan secara rohani. Artinya apa? Selalu dikuduskan. Hidup kita disucikan setiap hari. Sehingga kita tidak berjalan menurut keinginan daging kita. Tapi kita dipimpin oleh Roh Kudus. Fisik kita diberi kesehatan, perlindungan. Fisik kita diberkati Tuhan. Ada ketenangan batin. Emosi kita terkontrol, ya, ada kelegaan, ada kepuasan, bahkan mental kita dipelihara Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Hikmat yang Dia beri. Setiap hari Tuhan beri hikmat, sehingga kita bisa menghadapi berbagai macam persoalan hidup di dunia ini. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, contoh doa pagi itu diberikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus juga pernah lahir sebagai manusia. Yesus selalu berdoa pagi. Kita baca ayatnya, Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35, demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi, ibu-ibu penting untuk mengawali hari dengan doa. Di ibadah doa puasa kemarin, ada salah satu pembicaranya, itu seorang pengusaha yang cinta Tuhan. Jadi, hasil usahanya itu dia pakai untuk menopang pelayanan di berbagai daerah, khususnya pelosok. Namanya Ibu Cynthia Chen, mungkin ada yang pernah dengar nama ini. Ternyata dia itu mengawali semuanya tidak langsung besar. Dia hanya sekolah menengah. Tetapi, saudara, dia rajin untuk apa? Bangun pagi, merenungkan firman,
mengawali hari dengan doa. Karena dia berasal dari daerah, lulusan sekolah di daerah, sekolah menengah. Lalu dia melamar kerja, menjadi pelayan toko. Lalu disuruh administrasi. Dia nggak bisa administrasi, dia hanya berdoa. Lalu dia pergi ke toko buku, dia baca, kalau dari rumah bak kertas, dia catat bagaimana cara pembukuan. Lalu karirnya makin meningkat, dia mulai bisa pembukuan, lalu dia melamar di perusahaan, tidak lagi toko. Diterima, saudara, tapi disuruh bikin surat lewat mesin ketik, nggak bisa. Dia buka mesin ketik zaman dulu itu yang kotak, itu aja nggak bisa, apalagi memasukkan kertas ke dalamnya. Akhirnya dia belajar, dia pergi ke tukang les ngetik, tapi ternyata mahal, uangnya nggak cukup, sehingga dia hanya melihat dari jendela. Sampai guru lesnya itu melihat dan bertanya, kenapa ada di jendela ngeliatin? Lalu dia bilang, saya mau lihat bagaimana cara memasukkan kertas ke dalam mesin ketik, bagaimana cara membuka mesin ketik. Karena saya mau ikut belajar tapi uang saya nggak cukup. Akhirnya guru itu mengizinkan dia ikut les dengan uang yang dia punya. Dan akhirnya hari ini dia menjadi seorang pengusaha, bukan hanya di Indonesia, tapi merambah ke luar negeri. Dan dia nggak seperti orang yang cuma sekolah menengah, fasih berbahasa Inggris, pandai. Nah, saudara, kenapa? Karena mengandalkan Tuhan di pagi hari, mengawali harinya selalu dengan doa, dikatakan. Dan yang kedua, saudara, belajar di pagi hari. Kita akan lihat itu contoh. Selain berdoa, apa yang harus kita lakukan pada pagi hari? Mengajar dan belajar. Yohanes pasal 8 ayat yang kedua. Yohanes 8 ayat 2. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Dia duduk dan mengajar mereka. Siapa yang pagi-pagi benar berada lagi di bait Allah? Yesus. Jadi, pagi-pagi benar, selain berdoa, Tuhan Yesus mengajar dan belajar. Kita sebagai wanita, jangan pernah berhenti mengajar, mendidik anak-anak kita untuk berharap kepada Tuhan. Juga jangan pernah berhenti belajar. Ya, belajar berharap pada Tuhan, belajar firman Tuhan. Sebagai orang tua, kita harus terus mendidik anak kita, menyadarkan bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Anak bukan hanya anak kandung, bisa anak rohani, ya, bisa orang yang lebih muda dari kita, ya, orang-orang di sekeliling kita, supaya mereka berani untuk menatap masa depan. Karena masa depan orang percaya itu ada jaminan di dalam tangan Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 11, masa depan yang penuh harapan. Nah, saudara, juga kita bisa mengajarkan 3 kata yang bermakna. Apa itu? Maaf. Ya, karena sekarang ini orang sulit untuk minta maaf, ya. Kalau memang salah, apa susahnya bilang maaf? Saya salah, maaf, saya menyesal. Tolong, ya kan? Jangan ambilkan ini, ambilkan itu. Tolong. Bisa juga tolong maafkan saya. Atau terima kasih, ya. Itu harus terus kita lakukan setiap hari. Setiap pagi, ya, warnai hari-hari kita dengan 3 kata yang bermakna itu. Maaf, tolong, terima kasih, ya. Lalu yang ketiga, pagi hari harus tetap terjaga. Nah, kenapa harus tetap terjaga? Coba kita buka di Markus 13 ayat 33. Karena kebiasaan, apalagi kita ibu-ibu, ya, masih pagi, kalau mau pergi kemana, kalau mau mengadakan suatu acara kan nanti siang gitu kan. Pagi-pagi kan enaknya di rumah tarik selimut, ya.
Apalagi kalau anak sudah besar, kalau suruh bangun pagi itu rasanya ntar Kalau anak masih kecil mungkin mau buru-buru siapin sarapan ke sekolah kan. Nah, kalau udah besar, kadang sudah bisa bikin sendiri, bikin sarapan sendiri-sendiri, jadi bermalas-malasan. Tapi pagi hari ibu-ibu kita tetap harus terjaga. Markus 13 ayat 33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Saudara, kedatangan Tuhan itu tidak bisa ditebak. Nggak selalu siang atau malam, bisa pagi hari. Juga kalau Tuhan mau menjemput kita, itu juga nggak dikasih tahu pagi, siang atau malam. Jadi mau pagi, siang, malam, khususnya di sini pagi hari, kita tetap terjaga. Karena kita tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Jadi saudara, kita harus selalu berjaga-jaga setiap pagi. Terakhir, pagi-pagi kita harus memberi kasih yang tulus kepada Tuhan Yesus. Ya, beri yang terbaik kepada Tuhan. Beri pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 20 ayat 1, Injil Yohanes pasal 20 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ibu-ibu ingat Maria Magdalena? Dia adalah wanita yang selalu mengikuti Yesus. Dari Yesus dicambuk, dianiaya, sampai disalibkan, lalu diturunkan dari salib, lalu dikubur. Kalau kita pikir lelah enggak Maria? Oh lelah. Hatinya juga hancur, ditinggalkan gurunya. Tetapi pagi-pagi dia tetap bangun. Untuk apa? Pergi ke makam Yesus, merempai. Apa yang terjadi pagi itu? Sepanjang jalan Maria dalam hati berkata, itu kubur kan tutup oleh batu besar. Mustahil dia bisa menggulingkan batu itu. Jadi banyak yang ada di pikirannya. Bagaimana ya supaya nanti bisa merempai mayat Tuhan. Lalu apa yang terjadi setelah dia tiba di pintu kubur? Itu batu telah terguling. Ada mujizat di pagi hari. Ya, Maria Magdalena tidak menyangka sama sekali siapa yang menggulingkan itu kubur. Nah, Maria Magdalena bisa masuk dan merempai mayat Yesus. Bahkan bertemu dengan seseorang. Di lain ayat diceritakan malaikat, di lain ayat diceritakan itulah Yesus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mujizat Tuhan sediakan pada pagi hari ini. Batu itu bicara masalah, persoalan. Sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, mustahil, gak mungkin batu di kubur Yesus itu didorong oleh 5-6 orang pria saja belum tentu bisa terbuka. Apa daya seorang wanita? Tapi Tuhan yang dasar luar biasa, dialah yang menggulingkan batu itu. Dia yang memberikan mujizat itu. Jadi kalau pagi hari kita mau datang kepada Tuhan, selalu ada mujizat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi ibu-ibu yang sudah punya kebiasaan bangun pagi, tetap lakukan itu. Di masa pandemi ini pun, mari kita mau tetap lakukan firman Tuhan. Kalau firman ini dibentangkan, artinya Tuhan mau ingatkan kita kembali kepada kebiasaan kita yang bangun pagi, mengucap syukur, berdoa. Ya, kalau yang belum, mari mulai sekarang kita mau mengalami kasih, berkat, kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan. Dengan apa? Bangun pagi. Ya, karena di pagi hari itu kita boleh mendapatkan mana surgawi, berkat Tuhan yang luar biasa yang kita bisa nikmati. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kita naikkan dulu satu pujian. Siapakah aku ini? Jadi
biji matamu. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu selalu mengingatkan kami untuk menjadi wanita-wanita yang tidak malas untuk bangun pagi, untuk menghampiri tahta-Mu, untuk mengalami kasih setia Tuhan, untuk mengalami mujizat Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mulai lemah, mari Tuhan Kau kuatkan, mampukan kami, supaya kami membangun kebiasaan kembali untuk bangun pagi, untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Berkati seluruh wanita yang sudah beribadah malam ini. Kalau ada yang sakit, sembuhkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi jalan buntu, Tuhan beri jalan kelepasan. Bahkan kaum keluarga kami yang belum pulang dari bekerja, Tuhan juga tolong, supaya semuanya bisa tiba di rumah dengan sehat dan selamat. Sekarang saudaraku kaum wanita yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin.